wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, was sabihati. Tuh, malaikat saja, perhatikan baik-baik, begitu cepat menunaikan tugas dan mudah. Jadi tugasnya itu dirasakan, dibuat nyaman, dibuat mudah, dibuat enak. Ini rumus dalam Quran. Kalau pengen menunaikan ibadah itu dengan baik, maka nikmati ibadah itu sehingga mudah dilakukan. Nikmati, seperti malaikat menikmati tugasnya. Cabut, cabut. Lembut, lembut. Gharqa, wahyu turun, turun. Nikmati aja, nikmat. Ya, wasabihati sabha. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kenyamanan, dekat dengan Allah, akses ibadahnya nyaman, nikmati ibadahnya. Salat tuh nikmati. Kalau nggak dinikmati, nanti mengentaskan kewajiban saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah adzan, wudu, selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai. Udah, gugurkan kewajiban tapi nggak nikmat, sehingga hasil keberkahan dalam sholat itu tidak tampak dalam kehidupan. Innas sholata tanha anil fahsya, tapi yang terjadi yang sholat tetap fahsya dan munkar. Apa artinya? Dia tidak menikmati sholatnya. Kalau dia menikmati apa yang Allah tugaskan kepadanya, Allah tugaskan sholat, kita sholat. Kata Allah puasa, kita puasa. Tidak ada yang paling indah kecuali saat menikmati ibadah. Demi Allah saya katakan ya, teman-teman coba nikmati sholat dengan sekedar sholat, itu rasanya beda. Demi Allah saya katakan, rasanya beda. Coba sesekali tunaikan sholat dengan segenap kenikmatannya, nikmati saat sujud. Kata Nabi, fala tasjud, jangan engkau sujud ya dan bangkit lagi hatta tatma'inna sajida, sampai engkau menikmati sujudmu dengan tenang itu. Ya, falyarka, maka hendaklah engkau ruku. Ya, hatta tatma'inna raki'a, sampai engkau menikmati ruku'mu. Itu kalau sudah nikmat sholatnya, rasanya lain ke jiwa. Puasa itu kalau sudah nikmat, nggak peduli bukaannya apa kan? Ya kan? Mau teh manis, teh yang nggak manis, teh setengah manis, mau pakai jus, apapun itu, awal-awal kita masih pesen. Ayah mau apa bukaannya? Ya biasa aja mas. Apa biasa aja tuh apa? Ya supnya ayam, dan minumannya jus alpukat, ya buah naga, naga yang dari Hongkong. Hari pertama, hari kedua turun pertengahan, ketika sudah nikmat nggak peduli mau bukaan apa, nggak peduli. Yang paling dahsyat tuh gini, di meja kumpul semua, tapi yang diminum cuma teh manis sama gorengan, itu ya. Bukan? Makanan sunnahnya kan kurma, wajibnya gorengan, bukan? Bisa puasa gitu kan? Tapi kalau sudah dinikmati kan kita bebas aja ya, nggak ada apapun, bisa minum air bening, air putih kan masih susu, ya. Jelas ya sampai sini? Baik, itu gambarannya. Jadi kalau kemudian kita bisa nikmati itu, lama-lama kita itu merasakan kenikmatan dalam ibadah, pengen berlomba terus melakukannya. Makanya orang yang menikmati Ramadan, dia jadi senang puasa sunnah setelah itu. Jadi senang dia. Bahkan yang dahsyat gini, mau akhir Ramadan sudah bertanya, ngitung kapan ya Allah Ramadan lagi. Gitu. Tapi kalau nggak nikmat, baru mau puasa udah dihitung kapan selesai ini. Nah itu sudah ada itu. Dan itu pasti terasa karena sifatnya begitu. Pasti terasa. Makanya kalender kan gitu. Dan hebatnya jadi iklan puasa 10 hari lagi gitu kan. Ada ya 8 hari lagi terus diurutkan. Kan insan beriman kalau nyaman tuh pengen terus. Ketika ingin cepat dilakukan atas perintah Allah, itulah was-sabiqati sabqa. Nah, orang yang mengejar itu disebut sabiqun. Semua yang baiknya disebut dengan khair, jamaknya khairat, maka dikenal dengan sabiquna fil khairat. Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148. Itu buat kita, yang ini sifat malaikat, yang ini buat kita meneladaninya. Quran surah 2 ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Tuh. Kata Allah jangan kalah sama malaikat. Kita ini dihisab, amal kita tuh bukan cuma dilihat, dihisab. Malaikat saja yang nggak kena hisab cari perhatian Allah dengan beramal. Dan amalnya itu nggak bisa beragam. Malaikat tuh gini, kalau diciptakan untuk bertasbih, tasbih aja nggak bisa tahmid dia. Iya. Subhanallah, 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 walhamdulillah, nggak bisa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu aja.
Yang tahmid aja, takbir aja, malaikat begitu. Itu aja, jadi monoton. Di satu titik, ya, satu titik. Kita bisa beragam. Maka kita harusnya merasa bangga saat bisa pulang kepada Allah karena bisa bertasbih, bertahmid, bertakbir, sholat, adzan bisa, imam bisa, makmum bisa, ya kan? Betapa indah antum masuk masjid, buka sendiri, sholat sendiri, adzan sendiri, qomat sendiri, ya? Bisa semuanya. Apa-apa jadi imam sendiri, makmum kan malaikat, ya kan? Nggak ada ruginya, Pak. Kalau belum ada yang jamaah, nggak ada ruginya antum sholat. Kalau lama-lama dari alhamdulillah dari masjid, makmumnya malaikat semua tadi. Kok bisa? Habis saya tungguin bapak nggak ada tadi. Alhamdulillah. Jelas ya? Nah, jadi wasadaqati sadaqah. Tapi catat kalimat ini. Walikulli wijha. Setiap orang tuh punya orientasi amal. Jadi jangan paksa semua orang untuk mengikuti amalan yang sama. Jangan paksa. Mungkin ada gini, bahasa bebasnya gini, cari amalan yang kita andalkan untuk pulang. Mana yang paling dinikmati? Ada yang menikmati puasa, silahkan. Mungkin belum konsisten tahajud. Puasa aja, itu aja yang terus sampai kita merasakan kenikmatan puasa. Ya, ada yang tahajud, coba. Tapi mulai dengan yang sederhana dulu. Jangan langsung yang tinggi 11, 23, jangan. 2 dulu, witir 1. Puasa pun Senin dulu, Kamis jangan dulu, sampai merasakan kenikmatan Senin dan ingin nambah, baru tambah Kamis. Kalau dipaksa terlampau banyak, Senin iya, Kamis iya, Ayyamul Bid iya, lama-lama nanti setan masuknya cepat, capek. Kalau sudah diberikan virus capek, semua nggak dikerjakan, nggak ada Senin, nggak ada Kamis. Ya. Kok nggak puasa lagi, kan cuman sunnah. Udah kan? Pelan-pelan sampai merasakan kenikmatannya, baru puasa Daud. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Selasa tidak. Nikmati puasa. Cuman tetap sholatnya, tetap sholat yang diajarkan Nabi. Tidak ada sholat subuh, sholat duhur, tidak. Asar, sholat maghrib, nah itu tidak ada. Jelas? Jadi sampai sini, kalau sudah semua selesai, baru ditutup. Fal mudabbirati amra, dan semua malaikat yang menunaikan tugas profesional dan saat yang bersamaan masih mengoptimalkan ibadahnya kepada Allah. Malaikat ibadah dalam saat yang bersamaan, dan begitu dinikmati ibadah mereka, begitu ringan pekerjaan mereka. Dalam saat yang bersamaan, hei manusia, mereka pun aku tugaskan untuk memberikan kemudahan dalam urusanmu. Mengatur urusan itu memudahkan. Fal mudabbirati amra. Yang minta hujan, Allah tugaskan malaikat turunkan hujan. Makanya diturunkan babnya, ada istisqa namanya. Ya kemarau-kemarau ini nggak usah nyewa jasa dukun. Kita punya babnya. Kita punya babnya. Dukun juga nyewa jasa jin. Iya kan? Tak. Ya, jin. Jin juga untung-untungan. Dia nyuri-nyuri nih, malaikat kapan turunin nih, malaikat kapan turunin gitu. Semuanya bohong, kita dikasih shortcut jalan pintas langsung, ya kan? Kenapa ketika diberikan jalan pintas nggak diikutin? Nah, ini yang aneh-aneh malah disewa kan? Nah, itu pasti konslet tuh. Ya. Potong videonya tuh. Nah kan? Ya, para dukun tobat ya, tobat. Saya Anda sama meninggal tuh, ya tobat karena sayang. Ya, boleh potong itu, ya. Karena sayang. Saya bazar aja saya sayang. Kemarin saya live datang bazar banyak. Saya sapa, selamat datang para bazar. Ya. Alhamdulillah Allah tugaskan Anda melalui channel saya, bukan pada yang lain. Kalau sudah Anda masuk ke channel saya dan saya sudah berikan jalan, belum juga merubah Anda, dengan cara apa lagi saya mesti memberikan perhatian pada Anda? Akhirnya berkurang tuh. Jadi pindah. Yang hebat tuh dari yang tadinya gambarnya macam-macam, emoji jadi semangka tuh. Gitu. Insya Allah. Karena bahas tentang Palestina kemarin. Itu gambarannya. Silahkan sesibuk apapun. Amra fal mudabbirati amra. Anda yang bekerja, yang belajar, yang mengajar, yang bertani, silahkan sesibuk-sibuknya. Tapi jadikan kesibukan itu sebagai ibadah. Itu maksudnya. Seperti malaikat mencontohkannya. Dan pada akhirnya kita bertemu dengan malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjadi jembatan kita berpisah dengan dunia ini. Ya, apapun kesibukan kita pada saatnya akan ditinggalkan. Pada akhirnya
tiba puncaknya. Kalau bukan kita meninggalkan dunia ini, dunialah yang meninggalkan kita dan berakhir semua masanya. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah.